sebabnya Imam Al-Qurtubi dari majalis ilmu apa? Al-ilmu bila halal wal haram. Sebab itu sangat penting. Jadi marilah kita ini dari akan dari kajian Nabi, tidak marartum tidak jannah fartamu. Kalau wa mariyat jannah kala majalisul ilmi. Jadi majelis-majelis ilmi inilah yang perlu kita ikuti. Nah, sekarang ini juga kita perlu hati-hati. Jadi tidak setiap majelis pengajian itu benar-benar majalisul ilmi. Sebab ya seperti itu, kita melihat sendiri kadang majelis pengajian tapi di situ penuh dengan al-ma'as. Nun sewu ini amal balwat dan pati ini kudus bawa orang. Di pati itu pengajian itu gak masih tekan nek ora diawali dengan selawatan. Kudus sami. Kata. Niku kalau kita melihat kenyataan yang ada, jadi kenapa ketika pengajian itu diawali dengan selawatan, itu justru yang banyak datang itu bukan dari kalangan santri, tapi dari anak-anak jalanan yang sering datang di konser. Itu bisa kita melihat bendera-bendera itu yang bermunculan itu kan semacam-macam, dan anaknya anak, sehingga ketika korbannya dibunyikan dan melantunkan sholawat, mereka banyak bergoyang. Akhirnya santri-santri melok bergoyang pisan. Di santri kudus kita tauran. Ini berarti kita pengajian bukan mewarnai orang jalanan menjadi santri, tapi justru santri yang diwarnai oleh budaya orang jalanan. Ini amal baru. Dulu Masya Allah ketika marah-marahnya itu sedekah bumi ya, selawatan, ada bikin selawatan hampir tiap malam. Itu di sana ada selawatan, ya ono sing pergolaran, ono sing rego murah. Sampai kadang wong tua niku sampai. Bahwa anak jauh metu esok kali pada sekolah. Ditakoi apa selawatan, masuk selawatan gak oleh. Niki yang perlu kita waspada. Bahkan ya ada 2-3 orang tua itu yang kesulon di hadapan saya, seperti lari pulau Tenggion niku mangger jalur medal malah jalan sepeda motor kaki ura-ura kali konconi. Iki kula diketan pondok. Niku karena pengaruh-pengaruh. Terus akhirnya karena santri sudah diwarnai oleh budaya-budaya orang jalanan, akhirnya ngaji kadang 10 menit itu wes geger pun ini selawatan. Saya itu pernah ya ketepaan saya itu, untungnya saya tidak datang di alun-alun Pati itu kan kerjasama antara cabang NU dan Pemda mengadakan sholawat dan pengajian. Itu pembicaranya dari Katib Am PBNU. Baru 1/4 jam itu wis dugigir. Sampai panitia itu izin. Wis babacan pun selawatan. Jadi ya memang dia itu datang itu bukan karena tertarik ngajinya, tapi tertarik kepengen juga. Nah, wis ngene iki apa itu bisa dikatakan majelisul ilmu. Ini yang
menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan. Inilah situasi di zaman sekarang. Dan ini anaknya ditapai apa yang dinam, bagi selawatan, wong tua apa masuk selawatan gak oleh. Anak sudah bilang masuk selawatan gak oleh. Tapi selawat-selawat seperti itu banyak diisi oleh anak-anak jalanan yang begitu dibunyikan dan dilantunkan selawat itu dia kan kalau bokongnya megal-megal. Ini saya melihat sendiri itu ketika saya pernah datang, ketika Habib saya datang di panti dan saya di atas panggung, saya melihat di bawah itu seperti itu. Terus menurut campur lanang itu. Apakah ini layak dikatakan majlisul ilmi sebagaimana dikatakan Rasulullah qala majlisul ilmi? Bunyinya majelis salawat mahabbatun Nabi, tapi isinya seperti itu. Inilah fitnah di zaman akhir seperti itu. Nah, cara istilah Mbah Madun itu nafsu nurut senteng. Sapa sing ngerti nek iku salah? Siapa kalau senteng ngerti ya boleh. Senteng itu sing digunyatkan sekira pancer gitu. Bicara kan nek jare Mbah Madun. Ya saiki ku nafsu nurut senteng. Sapa nek jenenge. Jadi bunyinya kan selawatan. Tapi isinya itu tidak panjang. Jadi inilah mungkin. Jadi itu. Jadi maka ketika Kanjeng Nabi ditanya tuh, qala majalisul ilm. Jadi Riyadhul Jannah itu majalisul ilm. Artinya majelis yang di situ dikaji dan dibicarakan ilmu. Kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan al-ilmu bil halal wal haram, Imam Al-Ghazali al-ilmu billah sifati wa al, dan itu arahnya hampir sama. Jadi inilah yang kita harus hati-hati. Jadi supaya Anda itu bisa membedakan mahya majalisul ilmi wa mahya majalisul asy. Ya repot ini kuda cara bantu. Saya ini nafsu nurut senteng. Jadi kehendak nafsu tapi ketok ini ku pancer wong selawatan sapa sing ngerti. Nek selawat itu. Tapi ya itu selawat diiringi dengan rebana, kadang dengan musik, terus lagunya itu terkadang cara sanom lagu koplo, sehingga di tabu itu enak untuk bergoyang. Dan yang kita konsis dengan pendapat ulama Islam bahwa selawat dilakukan lagu nyanyian. Niku menurut fatwa Syekh Zaini Dahlan itu mufti Safiyah di tanah haram itu haram karena ikhlal bita'ziminan itu menodai dengan ta'ziminan. Ini ada itu dan itu pernah diputuskan di baksu di pesantren. Kalau mungkin anak yang baru ini mungkin pernah yang keberapa itu bagaimana salat dilakukan dengan lagu-lagu ya, lagu-lagu nyanyian itu menurut fatwa Syekh Zaini Dahlan itu haram karena itu ikhlal, menodai ta'zim. Mungkin Anda bisa membayangkan misalnya kita baca sholawat, lagu nyanyian diiringi musik atau rebana. Niku kira-kira sing hadir di hati Anda itu takzimun Nabi apa enake tabuhan. Niku kan wajar mawon. Nek cara wong lumrah mesti
dia akan yang menikmati nikmat lagu dan takdim Nabi mus hilang. Gini apa betul? Niki sebuah kenyataan yang kita harus mengakui. Itu kata Imam As-Zaid Dahlan itu, jadi itu tidak diperkenankan karena itu tahlil ikhlal ya. Tidak dihina. Dan itu mungkin Anda bisa membayangkan, andikan umat Kanjeng Nabi niku maca selawat karo megal kula Kanjeng Nabi rawuh pun kira-kira niku seneng napa sepak niku. Iki cara dipikir tidak usah jero-jero. Ya rasa Kanjeng Nabi ana kiai sepuh misalipun santrine selawatan karo megal-megal niku kira-kira santrine nom ngono ya seneng nek perlu melok joget pisah. Niki lah napa fitnah zaman. Pemila kula ikut nek kula sing pondok kunduan nggih. Pondok kunduan niku kan nek malam Jumat di atas niki tempat. Ya kan Mas berjanji. Niku nggih wonten mungkin bocah anyar dilakono lagu niku langsung Mbah Madin munggah kon nglerengi lagi jadi. Karena beliau tidak menghendaki bacaan terjadi seperti itu. Jadi inilah mungkin yang kita harus hati-hati dengan situasi sekarang. Jadi majelis kadang majelis pengajian, tapi justru di sana itu jadi bukan majelis ilmi, tapi justru majelis yang mengarah kepada al-ma'ad. Di sana ikhtilat dengan rijal wan nisa, terus kadang ketika dilanturkan salawat dengan iringan musik dia berjoget. Ini sudah semeraut. Bahkan terkadang itu yang dilanturkan itu bukan matbun Nabi, cuma bahasa Arab. Permasalahan bahasa Arab itu matbun Nabi. Ini karena saking ya dileweri santri tidak begitu teliti dengan syair-syair yang dibaca. Saya itu pernah melihat di YouTube ya. Jadi bukan itu ada backgroundnya pondok mana saya lupa. Itu pakai rebana, tidak pakai musik. Ya itu jadi majelis sholawat pada pesantren. Itu justru yang dibaca itu bukan syair matbun Nabi, tapi cara saniki syair cinta atau bahasa Arab. Jadi saya juga agak tertawa gitu. Jadi sebelum dibunyikan itu karena shollu ala Nabi. Kan maknanya shollu kan untuk salah satu kafir ini kan. Itu justru yang dibaca itu syair bahasa Arab, tapi insinya itu syair cinta. Dan mungkin karena keterbatasan pengetahuan mereka tidak tahu shollu ala Nabi, tapi dia bukan membaca salawatnya kan. Nek di tokno kan gak ketemu shollu ala Nabi, yang dibaca bukan matbun Nabi, tapi yaitu sehingga cerita itu begini, saya masih ingat. Ya mungkin mereka tidak kurang menguasai bahasa Arab. Itu mungkin entah di sini ada yang mana yang biasa redanan atau begini. Ini kok berbunyi begini. Patukal maya suya umri. Ada kira? Itu kodukal maya suya umri. Itu kan maknanya dimaknani koduka utai duduk iro. Al maya suka ngelinggak lingguk ya umri wahai kekasih.